Nama saya Giat Suranto, umur 40 tahun, kerjaan rongsokan, nyari barang bekas. Kadang saya ini aja di pasar, nggak pulang gitu, di situ aja ya, karena kita kan posisinya nggak ada keluarga gitu kan, ada keluarga juga kan jauh, jadi kita di sini kan sendiri. Jadi ya kadang-kadang kita pulang pagi. Nanti kalau pagi masih ada tenaga lagi, kita nyari lagi pagi gitu. Saya tanya ke istri saya kerja kayak gini boleh nggak? Kamu malu nggak? Saya bilang gitu. Kata istri saya nggak apa-apa, yang penting halal kan. Kalau kita nggak kesentuh dari pihak kelurahan apa RT RW kan kita nggak ini kan, ya kan. Kita bisa katakan kan kayaknya nggak apa namanya, nggak kepantau gitu kan. Ya kalau paling kelihatan cuma ada lapak, udah lapak gitu aja kan. Seandainya yang dukung punya duit banyak, duit yang maju, kita mau ngomong apa? Ya sekarang kan yang duit kan yang ngomong kan, bukan orang, bukan hukum yang ngomong, duit yang jalan. Nyari uang aja buat makan, jangankan buat biaya sekolah anak, buat kebutuhan sehari-harinya susah. Masalah biaya sekolah anak kan ada apa namanya itu yang Sekolah gratis itu. kan disuruh urus begini begitu segala macam ya. Nah, saya juga nggak ngurusnya, bukan salah orang itu, emang saya nggak ngurus. Saya bilang biarin lah, kita miskin, masa kita mau kasih tahu miskin, kita susah masa mau kasih tahu susah gitu. Kita ini kayak perampok bikin media dikejar, aduh kadang-kadang sedih, suka sedih. Duh, nyari makan kayak begini susah, persis kayak perampok. Gimana sih perampok dikejar, penjahat dikejar petugas? Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks serta multidimensi. Menghadapi persoalan sosial yang akut ini, Al-Quran menjelaskan mengenai istilah dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Adapun menurut ulama tafsir, diantaranya Ibnu Katsir, melalui penafsirannya terhadap Quran Surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah SWT juga menegaskan di Quran Surat Al-Balad ayat 16 yang menjelaskan makna miskin dalam Al-Quran, yang artinya atau kepada orang miskin yang sangat fakir. Ayat ini menjelaskan bahwa yang bernama miskin itu adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, atau yang menurut bahasa seperti ucapan Ibnu Katsir, orang miskin itu adalah orang yang terlantar dan terbuang di jalan. Beliau mengartikan miskin sebagai orang yang tidak memiliki sesuatu yang dapat dibelanjakan. Miskin diartikan juga sebagai orang-orang yang membutuhkan, yakni orang yang tidak mendapatkan pihak yang memenuhi kipayahnya. Maka Allah menyuruh manusia untuk membantu mereka dengan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan kemudaratannya. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukkan kemiskinannya kepada orang lain. Adanya perbedaan pendapat seputar sebutan orang yang tidak memiliki apa-apa dengan kata al-miskin telah menyebabkan munculnya silang pendapat tentang perbedaan fakir dan miskin. Adapun beberapa ayat-ayat Al-Quran menegaskan tentang kata fakir dan miskin, diantaranya adalah Surat Al-Kahfi ayat 79, yang artinya, adapun perahu itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkannya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu. Ayat ini menegaskan bahwa orang miskin itu lebih baik keadaannya daripada orang fakir,
dikarenakan mereka memiliki perahu atau bahtera yang dapat dijadikan alat untuk mencari nafkah. Imam Syafi'i memberikan pengertian lebih jelas dalam membedakan fakir dan miskin. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kehidupannya dan tidak memiliki mata pencaharian. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta dan mata pencaharian tapi tidak mencukupi. Cara penanggulangan kemiskinan dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Quran menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh yang secara garis besar dapat dibagi pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama yaitu kewajiban setiap individu. Jalan pertama dan utama yang diajarkan Al-Quran untuk pengentasan kemiskinan adalah kerja dan usaha yang diwajibkan atas setiap individu yang mampu. Karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Jika di tempat seseorang berdomisili tidak ditemukan lapangan pekerjaan, Al-Quran menganjurkan kepada orang tersebut untuk berhijrah mencari di tempat lain. Dan ketika itu pasti dia bertemu di bumi ini, tempat perlindungan yang banyak dan keluasan serta yang dinyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua yaitu kewajiban masyarakat. Dalam hal ini Al-Quran walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsapan pribadi, namun dalam beberapa hal ini menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat yang merupakan hak 8 kelompok yang ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 60, maupun melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak namun membutuhkan bantuan. Dalam Quran Surat Al-Jariyat ayat 19 yang artinya dalam harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan walaupun tidak meminta. Hikmah dibalik kemiskinan hidup. Allah telah membagikan harta kekayaan miliknya di antara pada hamba-hambanya dengan ketentuan yang adil dan sesuai dengan keadaan dan kemuliaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Saba ayat 36. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat semua hambanya kaya raya, niscaya mereka akan melampaui batas. Begitu pula seandainya Dia membuat semua hambanya miskin, niscaya mereka akan binasa. Maha suci Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki atas semua makhluk berdasar hikmahnya yang begitu luas. Jadi keadaan hidup yang terbaik adalah keadaan yang telah dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hamba-hambanya. Sesungguhnya kemuliaan kemiskinan tersebut juga disinggung oleh Rasulullah dalam beberapa riwayatnya, diantaranya adalah riwayat yang artinya orang-orang fakir masuk surga 500 tahun lebih setengah hari sebelum orang kaya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.